jumpa lagi dalam Sate Bareng Yuk di hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020. Teman-teman, hari ini kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema, yaitu integritas menggunakan waktu. Nah, teman-teman udah tahu ya arti integritas itu apa, karena kita sudah pernah membahasnya di dalam Sate beberapa hari yang lalu. Integritas itu artinya satunya kata dan perbuatan. Jadi apa yang kau katakan itu kau lakukan. Itulah integritas, teman-teman. Nah, jadi konsistensimu akan terlihat dari integritasmu. Lalu teman-teman, bagaimana sih integritas di dalam menggunakan waktu? Teman-teman mau tahu ya? Karena terkadang itu sering kita mengeluh loh, aku tuh kurang waktu untuk mengerjakan ini dan itu. Padahal ya teman-teman, bukankah waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tuh sama ya, 24 jam dalam sehari. Nah, mereka yang berkuasa dan kaya gak punya lebih banyak waktu daripada orang biasa dan miskin. Orang kaya maupun miskin juga tidak bisa menimbun waktu. Sekali waktu itu hilang, itu akan hilang selamanya, teman-teman. Nah, kita juga kadang suka mengatakan kan, karena kuliah gue gak bisa nih melakukan hal yang lain. Ada juga yang beralasan, karena mengerjakan sesuatu jadi gak sempet deh kita kuliah. Nah, benarkah demikian, teman-teman? Dalam kaitan dengan pemanfaatan waktu yang kali ini kita akan bahas, mari kita sama-sama buka dua bagian dari kitab Pengkhotbah, teman-teman. Yang pertama, yuk kita sama-sama buka dari Pengkhotbah 10 ayat 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi ini artinya bahwa apabila parangmu tumpul, teman-teman, dan tidak kau asah, engkau harus bekerja dan lebih bersusah payah. Bagian kedua yang mau kita baca dari Pengkhotbah 11 ayat 4. Pengkhotbah 11 ayat 4, saya akan bacakan buat teman-teman. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai, teman-teman. Artinya di sini yang kedua, ia yang memperhatikan angin tidak akan menabur benih, dan ia yang memandang awan-awan tidak akan menuai. Benarkah teman-teman bahwa kita itu nggak bisa mengerjakan ini dan itu, seolah-olah waktunya kurang? Mari kita lihat yuk penggunaan rata-rata waktu. Ternyata teman-teman, hanya 50,2 jam waktu yang dihabiskan setiap minggu oleh karyawan di Kanada untuk bekerja. Ada juga 242 waktu rata-rata setiap hari pada tahun 2011 dihabiskan oleh penduduk Inggris yang berusia 4 tahun atau lebih untuk menonton TV. Nah, ada juga nih cuma 8 menit waktu yang digunakan setiap hari oleh para ayah di India untuk berbicara dengan anak-anak mereka. Dan juga rata-rata orang di Indonesia main gadget selama 5,5 jam per harinya. Jadi teman-teman, mulailah kita prioritaskan perkara-perkara yang lebih penting. Itu disarankan loh dalam Filipi 1 ayat 10. Susunlah apa yang menjadi penting dan urgent, teman-teman. Ingat, yang penting itu belum tentu urgent loh. Nah, sebagaimana kata Pengkhotbah tadi yang sudah kita baca, buat rencana terlebih dahulu. Habis itu seolah-olah kita mengasah parang teman-teman supaya dapat efektif menggunakan waktu. Lalu sisihkan atau singkirkan tugas-tugas yang kurang penting yang cuma menghabiskan waktu dan energi. Dengan membuat perencanaan lebih dahulu, kita bisa lebih produktif, teman-teman, seperti tukang bijak yang mengasah parangnya. Nah, hal berikutnya, jangan suka menunda dan bimbang. Saatnya melakukan aksi. Sebagaimana kata Pengkhotbah 11 ayat 4, sikap suka menunda adalah mencuri waktu dan produktivitas. Petani yang menunggu hingga kondisi ideal nggak akan pernah menuai atau memanen, teman-teman. Kita juga begitu. Jika membiarkan ketidakpastian dalam hidup akan membuat kita bimbang. Jadi teman-teman, kita tuh sebenarnya punya banyak waktu loh. Asalkan penggunaan waktunya kita rencanakan dengan baik. Kita seperti mengasah parang supaya mudah saat digunakan. Kita atur sedemikian rupa kapan waktunya kuliah, kapan waktunya mengerjakan tugas ini dan itu, dan sebagainya. Dan ingat, jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan mengerjakan hal yang tak penting. Jadi sebenarnya teman-teman, bukannya kita itu nggak ada waktu, tapi kita tuh nggak berintegritas dalam mengelola waktu. Ada kata bijak mengatakan seperti ini, teman-teman. Kita sebenarnya tidak membeli barang dengan uang, kita membelinya dengan waktu. Nah teman-teman, mari mulai saat ini saya dan teman-teman
Mulailah merencanakan waktumu dengan berintegritas. Jangan buang-buang waktu, supaya kita bisa menuai dan panen di masa depan. Tuhan memberkati kita semua. Hai semuanya, demikian materi satu kita hari ini. Biarlah materi hari ini kita sama-sama diajarkan untuk lebih berintegritas dalam hal waktu. Artinya kita harus lebih bijak lagi dan mengolah setiap waktu yang kita miliki. Gimana caranya? Yang pertama, kita harus lebih bisa mengutamakan apapun yang bersifat penting atau urgent. Yang kedua, kita tidak boleh menunda pekerjaan yang akan kita lakukan. Jadi, mulai hari ini hargai waktu yang kamu miliki ya, karena setiap menit, detik yang kalian lalui itu sangat berharga. Belajar untuk mengelola waktu, karena bila dari segini mungkin kita lakukan, nantinya kalian akan menuai dan panen di masa depan. Nah teman-teman, untuk renungan hari ini, aku mau ajak teman-teman kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Pertama baik, selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Terima kasih untuk setiap perlindunganmu, sehingga semalam tadi kami bisa tertidur dengan begitu nyenyak, dan pagi hari ini kami bisa terbangun untuk tubuh yang sehat tanpa kekurangan apapun. Bapak, terima kasih untuk satu doa yang begitu indah yang telah kami dengarkan hari ini. Biarlah melalui satu doa hari ini bisa tertanam di hati kami dan terus berbuah dalam kehidupan kami. Bapak, ajar kami Bapak sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang bisa lebih menghargai setiap waktu yang begitu berharga yang Kau berikan kepada kami. Bapak, kiranya juga kami memohon setiap penyertaan-Mu untuk menuntun setiap langkah kaki kami dan melewati sepanjang hari kami hari ini Bapak. Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami putuskan hari ini, semua itu berasal dari-Mu. Bapak, terima kasih, kami serahkan segalanya ke dalam tangan pengharapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Nah, teman-teman, besok jangan lupa ya kembali ke channel YouTube ini, kita satu dua bareng di sini. Dan jangan lupa juga setiap hari Sabtu kita ada fellowship night Zoom meeting. Jangan lupa join ya, dan jangan lupa juga pantengin WhatsApp dan lain grup yang karena di sana akan di-share informasi terkait Zoom fellowship. Setiap hari Minggu juga jangan lupa untuk dengerin podcast di Spotify. So, have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santai anak milenial mengenai Youth Ambis. Wah, apa tuh Youth Ambis? Nah, sebenarnya bagaimana sih setiap anak muda Kristen yang berambisi? Kalau kira-kira ambis yang nggak bener tuh emang gimana sih? Kalau menurut gue ya, ambis yang berlebihan itu kayak Justru anak muda itu harus punya cita-cita dan harus punya sesuatu untuk digapai di masa depan. Setuju nggak? Tuhan pun nggak pengen kalian punya cita-cita yang penuh dengan trik-trik yang salah begitu. Karena ingat, ambisi kita kan udah dikudusin sama Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang no, juga kita nggak terlalu kecewa begitu. Waktu Tuhan bilang yes, juga kita tuh senengnya nggak seneng yang lebay.